Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, semoga yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan semua urusannya dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi dengan saya di Sukses Tani TV. Hari ini saya akan berbagi sebuah pengalaman atau perjalanan dalam berbudidaya tanaman cabai. Memang dalam budidaya tanaman cabai inilah sangat banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Tentu rintangan dalam bertanam cabai adalah rintangan yang bukan mudah untuk dihadapi, karena satu masalah saja itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya keriting daun pada tanaman cabai itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya keriting daun karena hama, bisa juga karena kekeringan. Kekurangan unsur hara juga bisa mengakibatkan tanaman cabai jadi keriting. pH tanah yang rendah bisa juga menyebabkan tanaman cabai menjadi keriting. Belum lagi ditambah cuaca yang mungkin tidak bisa diprediksi, tetapi kita harus tetap semangat karena dalam berbudidaya tanaman cabai ya seperti itulah rintangan-rintangannya. Di channel Sukses Tani TV ini akan menampilkan tanaman cabai yang terjadi sesuai di lapangan. Karena perlu teman-teman pahami, tidak ada petani yang jalannya mulus-mulus saja, apalagi petani cabai. Maka dari itu, di sini saya akan mengulas sesuai kondisi tanaman yang terjadi di lapangan. Untuk menjadi paham akan sebuah masalah, berarti kita harus terbiasa memecahkan masalah. Teman-teman, jangan terkecoh dengan video-video yang hanya menampilkan atau mempertontonkan yang bagusnya saja. Baik, itu hanya pembuka dari saya. Kita lanjut ke topik pembahasan. Tanaman cabai saya ini sebelumnya terserang hama sehingga daun pada tanaman cabai saya menjadi keriting yang mengakibatkan beberapa pohon cabai saya pertumbuhannya agak terhambat. Tetapi setelah dilakukan pengobatan dan pemberian nutrisi, sekarang sudah menunjukkan perubahan yang lumayan signifikan. Dan saat ini tanaman cabai saya sudah mulai belajar berbuah. Di awal masa generatif atau masa awal tanaman cabai mulai berbuah, biasanya sangat rawan dengan serangan hama lalat buah dan serangan jamur yang menyebabkan buah cabai menjadi rontok, busuk, sehingga kita bisa mengalami gagal panen. Belum lagi sepertinya untuk saat ini sudah memasuki musim hujan, karena beberapa hari belakangan ini sudah sering hujan ya, apalagi hujannya itu kadang tidak menentu. Dalam satu hari bisa hujan 3 kali, siang, pagi, malam. Hujan yang terlalu sering akan menyebabkan media tanam dan suhu udara menjadi lembab dan dingin. Belum lagi ditambah hama lalat buah yang cepat sekali berkembang biaknya di musim penghujan ini. Untuk itu kita harus lakukan pencegahan sejak dini sebelum terjadi serangan. Baik teman-teman, untuk mencegah serangan hama lalat dan jamur, maka hari ini saya akan melakukan penyempraian insektisida dan fungisida. Bahan pertama yang akan saya gunakan adalah antrakol. Ini sifatnya kontak yang protektif. Antrakol ini tidak bisa ya mengobati, tetapi hanya mencegah. Kalau sudah terserang antrakol ini tidak akan mampu untuk mengobati teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami agar nanti tidak membuang-buang biaya untuk melakukan pengobatan. Tetapi sebelum melakukan pengobatan kita harus melakukan pencegahan.
Dan untuk pencegahan datangnya serangan hama lalat buah, saya akan semprotkan juga insektisida. Yang saya pakai insektisidanya adalah Curacron, dan ini sifatnya juga sama. Kalau serangan hama lalat buah sudah banyak menyebar, Curacron ini tidak akan mampu untuk mengendalikan, tetapi untuk pencegahan sejak awal Curacron ini ya cukup bagus. Lalu untuk inseknya lagi saya tambahkan atau saya mix dengan regen yang berbahan aktif fipronil, dan ini sifatnya kontak dan sistemik. Jadi apabila ada lalat buah yang mungkin sudah bertelur di dalam buah cabai, maka regen inilah yang akan bekerja secara sistemik. Jadi telur-telur yang sudah disuntikkan ke buah cabai tidak akan menetas atau menjadi ulat, karena memang ya siklus perkembangan lalat buah itu sangat cepat sekali. Itu bisa terjadi hanya dengan waktu 1 minggu, dari telur menjadi ulat ke larva lalu menjadi lalat. Untuk dosisnya tidak perlu saya jelaskan di sini ya teman-teman, karena sudah tertera di kemasan. Jadi dengan 3 bahan ini ya teman-teman, untuk menjaga tanaman kita dari serangan hama dan jamur. Jadi 3 bahan inilah untuk pencegahan sejak awal. Baik teman-teman ya, jadi itu simpel saja sebenarnya. Sebelum terjadi serangan, alangkah baiknya kita mengendalikan sejak awal, karena ada juga pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati biayanya cukup mahal. Teman-teman juga pasti sudah tahu biaya insek dan fungi pada tanaman cabai itu harganya lebih mahal mungkin ya daripada harga skincare. Jadi saya akan terus update terus tanaman cabai saya ini. Untuk bagaimana perkembangan selanjutnya, teman-teman terus ikuti videonya. Mungkin ada masukan dari teman-teman semuanya, silahkan tulis di komentar. Mari kita sama-sama belajar, karena prinsipnya tidak ada petani yang tidak pernah mengalami permasalahan. Alhamdulillah sekali ya, tanaman cabai saya ini sekarang sudah mulai mengeluarkan buah-buah, dan bakal bunganya juga sudah mulai kelihatan. Jadi untuk mencegah antisipasinya, saya jelaskan di video ini. Kita harus cegah dari awal sebelum terjadi serangan yang mengakibatkan mungkin akan menjadi pembengkakan biaya kalau sudah mengalami pengobatan. Apalagi harga cabai, teman-teman bisa ketahui semua, harga cabai itu tidak menentu. Kalau di pasaran itu melimpah, otomatis harga cabainya itu cukup murah. Jadi untuk mengantisipasi kerugian, kita harus kendalikan sejak dini penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyebabkan tanaman cabai kita menjadi gagal panen. Mungkin itu saja video dari saya. Nah, apabila teman-teman ada masukan, silahkan sekali lagi tulis di komentar. Jadi mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.